Berubah itu penting. Berubah pada saat kita harus berubah adalah keterlambatan. Masa pandemik ini kita dipaksa untuk melakukan perubahan karena adanya pembatasan. Keterbatasan ini otomatis kebanyakan orang harus beradaptasi dengan cara bekerja di rumah, bahkan mungkin ada yang dirumahkan pula. Mau tidak mau, senang atau tidak, setiap orang harus merencanakan kegiatan secara matang dalam setiap aktivitasnya. Saya punya pengalaman tersendiri. Saat harus bekerja di rumah, saya gunakan waktu untuk mengadakan webinar secara gratis, berbagi agar bermanfaat bagi sesama. Menjelang istirahat, biasanya saya gunakan untuk mendengarkan konten YouTube mengenai bisnis, ceramah agama, motivasi. Tanpa sengaja, kadangkala saya tertidur. Suatu saat, ketika saya tertidur, samar-samar saya mendengarkan suara yang saya kenal. Seperti suara saya memang menyetel YouTube dengan putaran otomatis. Saya langsung lihat HP saya kaget dan sadar ternyata saya punya akun YouTube dan saya cek sudah berjalan 3 tahun yang lalu. Mendadak saya menyaksikan dan mencermati video saya sampai habis. Saya mencoba mengingat-ingat kenapa ya saya membuat akun YouTube dan mengupload video tersebut. Terus kenapa saya berhenti padahal saya punya potongan ribuan video kegiatan selama 10 tahun. Yang tentunya bisa kami bagikan sebagai edukasi dan berbagi manfaat kepada orang lain. Ingatan saya kembali pada kejadian 3 tahun yang lalu. Saat mau upload, saya selalu melihat kekurangan. Saya hapus lagi, saya perbaiki, saya upload lagi, masih ada saja 1000 alasan. Why? Ternyata saya belum memiliki sense of crisis dalam diri saya. Saya berpikir bahwa saya tidak mengalami kerugian apapun apabila saya tidak membuat konten video atau upload video kegiatan di YouTube. Toh saya merasa bahwa saya memang tidak punya banyak waktu untuk mengerjakan konten video tersebut. Saya juga harus mengajar dalam kelas diklat, saya harus melayani konsultasi, saya harus membuat laporan asesmen, saya harus menghadiri undangan sebagai narasumber, saya juga harus mengurus bisnis konsultan dan juga keluarga tentunya. Saya selalu memiliki 1000 alasan untuk tidak mengerjakan konten edukasi ini karena waktu saya terbatas. Saya tertegun dan merenung apa yang sedang terjadi pada diri saya. Besok harinya saya diskusi dengan tim di kantor yang kebetulan ada yang bisa melakukan editing video. Saya bertanya, bisakah Anda membuat editing video setiap harinya? Saya usahakan, Pak, jawabnya. Membuat jadwal deadline otomatis menyemangati saya untuk bangun setiap pagi dan membuat sebuah konten edukasi dan motivasi. Dan hasilnya luar biasa, setiap malam saya bisa membuat minimal 1 konten motivasi atau edukasi. Saya punya pandangan dari hasil belajar selama ini bahwa orang yang berhasil atau orang sukses tidak pernah dimanage oleh waktu. Orang yang sukses bisa memanage waktunya sendiri. Jadi, untuk mengatasi hambatan diri dan melawan 1001 alasan yang kita ciptakan sendiri, kita perlu menciptakan sense of crisis pada diri sendiri. Lebih baik lakukan sekarang dari waktu yang minim sekalipun. Pastikan semua karya kita akan banyak bermanfaat bagi sesama. Bagaimana dengan pengalaman Anda? Jika video ini bermanfaat, silakan like, share, and subscribe channel ini. Nantikan konten motivasi dan edukasi yang bermanfaat berikutnya. Sampai jumpa!